Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 44, muter-muter. Tentu saja Pak, nanti bellboy akan mengantarkan ke kamar Anda, jawab si manajer hotel. Meskipun agak aneh, manajer hotel bersedia memenuhi permintaan sang tamu. Rasa penasaran begitu sangat menghantuinya. Setelah mendapatkan permintaan aneh dari tamu, ia menginap di kamar hotelnya. Karena penasaran, sang manajer pun akhirnya tidur di kamar nomor 14, tepat di sebelahnya. Dia pun menunggu dengan tidak tidur. Akhirnya tepat tengah malam, terdengar suara-suara aneh dari dalam kamar nomor 13. Ia mendengar suara merintih, piring pecah, dan benturan di dinding. Setelah pagi, tamu pun berkemas menuju lobi hotel untuk check out dan tidak lupa memberikan tips yang lumayan besar pada bellboy. Manajer hotel yang penasaran akhirnya menceritakan semuanya dan mengajak bellboy untuk meriksa kamar nomor 13, dan ternyata semuanya rapi, tidak ada satu benda pun yang rusak. Dalam hati dia bertanya, apa yang dilakukan tamu itu? Apa yang dilakukan oleh tamu hotel itu? Ini begitu sangat aneh. Vino penasaran dan memberikan komentarnya. Vira juga penasaran mas. Safira bercerita dengan wajah seriusnya. Ia kembali melanjutkan ceritanya. Setahun berlalu dan tepat tanggal 9 bulan 2 si tamu itu datang lagi, memesan kamar nomor 13, meminta sebilah pisau hitam benang putih 59 cm dan oranye 79 cm. Menteri yang masih penasaran kembali menguping lewat kamar sebelah. Kembali terdengar suara-suara aneh. Paginya si tamu bergegas tak lupa memberikan tips yang besar. Tahun ketiga pada tanggal yang sama, tamu itu datang lagi dengan permintaan yang sama. Kamar 13, pisau hitam, benang putih dan oranye. Kali ini si manajer harus tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Setelah pagi tiba, ketika si tamu hendak meninggalkan hotel, buru-buru si manajer mencegahnya. Mohon maaf tuan, apa saya boleh tanya satu hal? Si manajer hotel berdiri di depan si tamu. Tentu saja pak, apa itu? Saya penasaran apa sedang bapak lakukan tadi malam di kamar nomor 13. Manajer hotel bertanya dengan berbisik. Bila saya beritahu bapak, bapak berjanji akan menjaga rahasia dan tidak beritahu siapapun, tanya tamu tersebut. Iya pak, saya berjanji tidak akan beritahu siapapun tentang hal ini. Manajer tersebut benar-benar menepati janjinya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak memberitahu kepada siapapun tentang apa yang dilakukan tamu tersebut di kamar nomor 13. Oleh sebab itu, sampai sekarang kita tidak tahu ada apa di kamar 13 tersebut. Manajer hotel tersebut nggak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, termasuk yang sedang bercerita. Sungguh penuh misteri. Vino diam ketika mendengar cerita istrinya. Sejak awal Safira bercerita, ia sudah sangat serius ingin mengetahui tentang misteri kamar nomor 13. Namun akhir dari cerita ini adalah prank. Melihat ekspresi wajah suaminya, membuat Safira tertawa dan menutup mulutnya. Aku sudah serius mendengar kamu baby, tapi mengapa akhir ceritamu hanyalah mengerjaiku saja? Vino kesal karena sudah dikerjai istrinya. Hahaha, Vira juga sudah dengerin serius, tapi ternyata Vira malah kena prank sama Zainab. Jadi karena Zainab tidak tahu apa terjadi, begitu juga dengan Vira. Safira tertawa ngakak ketika sukses mengerjai suaminya. Aku benar-benar sangat kesal. Vina menggelitik pinggang istrinya. Safira tertawa ketika suaminya membuat dirinya geli seperti ini. Maafin Vira mas, ucapnya yang memegang tangan suaminya. Cium aku 1000 kali, baru dikasih maaf.
Safira diam dengan mata yang terbuka lebar. Vino tersenyum dan memajukan bibirnya. Safira mengenang bibir suaminya dan mendekatinya secara perlahan-lahan. Ia kemudian menempelkan bibirnya dengan sangat lembut. Kecupan yang direncanakannya sekilas saja kini harus tertahan ketika Vino mendekat tengkuk lehernya dan mencium bibirnya dengan sangat lembut. Aku tidak ingin lama-lama, nanti singa kecilku akan marah, Vino berkata ketika ia melepaskan bibir istrinya. Sabar mas, sabar, Safira mengusap dada suaminya. Akila duduk di samping kursi kemudi. Gadis berwajah manis itu hanya diam tanpa berkata apa-apa. Sejak tadi ia tidak tahu kemana mobil ini akan melaju. Si pengemudi mobil hanya diam sambil mengundur mobilnya dengan tatapan yang hanya fokus ke jalan. Abang Dava, Akila mulai berbicara ketika dirinya sudah duduk di dalam mobil lebih dari 2 jam. Dava sedikit mutar kepalanya dan menatap Akila yang duduk di sampingnya. Ada apa, Dek? Dava berusaha untuk terlihat tenang dan tidak ingin menunjukkan kepada Akila seperti apa hancurnya perasaannya saat ini. Ikhlas, mulutnya mengatakan ikhlas, namun hati tidak bisa mengikhlaskan. Seperti itulah yang dirasakannya. Minyak mobil abang apa masih banyak? Akila bingung untuk bertanya. Namun saat ini yang menjadi pertanyaannya, apakah bahan bakar mobil yang saat ini dikemudikan Dava masih tersedia banyak atau sudah menipis? Dava diam ketika mendengar ucapan Akila. Ia kemudian memandang ke arah amper BBM yang ada di depan kemudinya. Masih banyak, minyak ini tidak pernah kurang isinya, selalu full, jelasnya. Akila tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Syukurlah, Akila takutnya minyaknya habis dan terpaksa harus berhenti di tengah jalan. Kita bisa malu ya bang, ini mobil mewah tapi berhenti di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Akila tersenyum dengan polosnya. Dava tertawa lepas ketika mendengar ucapan Akila. Abang, kita mau kemana? Tanya Akila. Sejak tadi dirinya tidak tahu kemana Dava akan membawanya. Nggak ada tujuan sih sebenarnya, coba pengen muter-muter. Dava tersenyum. Oh, Akila bulatkan bibirnya. Apa ada Akila punya kerjaan? Dava menang Akila. Rasanya sangat tidak etis bila dia membawa Akila keliling tidak jelas, sedang gadis itu mungkin memiliki pekerjaan penting. Akila tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mau abang antar pulang atau ikut keliling enggak jelas? Dava memberikan penilaian. Akila mau ikut keliling bang, lumayan bisa ngilangin jenuh. Akila tersenyum lebar. Dava tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan adanya Akila bersama dengannya, setiap dirinya masih memiliki teman dan tidak larut dalam kesendirian. Sudah berapa umurnya sekarang, Dek? Tanya Dava. Akila majukan bibirnya dan melengos ke jendela yang berada di sampingnya. Dava tertawa ketika melihat jawaban yang diberikan Akila. Abang lupa, 23 ya, ucapnya. Akila menganggukkan kepalanya. Tahun kemarin, Akila ulang tahun yang ke-23 dan 5 bulan lagi akan masuk yang ke-24. Akila menjelaskan. Kok bisa lupa ya? Dava tersenyum. Ya wajarlah abang gak pernah ingat Akila. Akila majukan bibirnya dan memandang wajah pria saat ini sedang memandangnya. Bukannya gak pernah ingat, abang sibuk. Dava mengusap kepala gadis tersebut. Akila hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengar alasan yang diberikan Dava untuknya. Wisudanya kapan? Tanya Dava. Sudah bang, minggu semalam. Akila membesarkan matanya. Dava malu sendiri ketika dirinya melupakan acara wisuda Akila, padahal gadis itu sudah mengirimkan pesan untuknya. Maaf ya, abang sibuk sampai lupa, sesal Dava. Iya, Akila tahu. Abang pasti sibuk dan gak sempat datang. Akila tersenyum.
Iya, tapi bila abang datang, takut PW wisudanya malah cemburu. Ya, nggak ada sih bang. Akila tersenyum nyengir. Wah, kasihan dong adik abang, nggak punya pendamping wisuda ya. Dava tersenyum mengejek. Akila hanya diam ketika Dava mengejeknya. Di saat dirinya wisuda, satu-satunya orang yang diharapkannya datang hanyalah Rangga. Namun ternyata pria itu tidak datang sama sekali. Yang membuat dirinya kesal, namun tetap saja Rangga berikan dirinya bunga, boneka, dan ucapan selamat ketika acara wisudanya sudah selesai. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.